kerusuhan ini, kami akan bertindak lebih kasar lagi. Ayo, cabut! Sudah jelas, Pak. Sudah ada perjanjian utang piutang antara pihak kami dengan Kang Asep. Itu ada tanda tangannya. Maka itu, Pak Haji, kami datang ke sini karena Kang Asep cuma janji-janji terus. Ya elah, bah. Omongan orang aja dipercaya. Masa putra Abah Jaya, orang terkaya di kampung ini, punya utang? Asep, apa ini bukan bukti kalau surat yang kamu tanda tangan itu sebagai surat hutang? Mau sampai kapan kamu nyusahin Abah? Berapa banyak lagi Abah harus beresin hutang-hutang kamu? Itu karena kamu tuh nggak bisa ngatur istri kamu yang hidupnya boros. Bah, Abah jangan nyalain Julia. Justru Abah yang salah. Kangkol malah nyalahin Abah? Ya iyalah, kebutuhan Asep itu banyak, Bah. Asep itu berhak dapat warisan dari Abah. Jadi kamu ngarepin warisan Abah? Iyalah, Bah. Nanya lagi gimana sih, Bah? Asep, langkahi dulu mayat Abah. Baru kamu boleh miliki harta warisan Abah. Alah, udahlah, Bah. Dah, cukup, Bah. Asep bosan tau nggak Abah sebenarnya dulu. Asep. seuzon sama kakakmu, Neng. Bukannya seuzon, Umi. Tapi kenapa Abah bisa sampai anfal di rumahnya Mas Asep tanpa ada penyebab?
begini. Lebih baik kalian doakan abah kalian. Si Julia juga belum kelihatan nih. Kamu udah bilang sama istri kamu? Udah Umi, dia lagi di jalan. Boro-boro Umi. Buktinya tiap kali ke rumah abah aja mana pernah Kak Julia ikut. Lancang kamu ya. Kalian tahu abah tuh pasti kecewa kalau dia lihat anak-anaknya bertengkar terus kayak begini. Dengan keluarga Bu Nur. Oh iya. Iya dok. Maaf Bu, kami sudah berusaha menyelamatkan Bapak. Tapi Allah berkehendak lain. Suami Ibu sudah meninggal dunia. Saya permisi dulu. Umi. Hati-hati Umi. Umi. Allah Abah. Abah. Astagfirullahaladzim, Mas. Makam abah aja belum kering. Mas kok bisa berani-beraninya nanyain soal warisan sih? Ini kan baru 7 hariannya abah, Mas. Ya Allah. Neng, mau sekarang ngebantar sama aja, ya kan? Ya wajar lah Mas, nanyanya sekarang. Kan emang Mas punya hak atas warisan Abah. Neng, pokoknya aku nggak mau tahu. Hari ini juga warisan Abah harus dibagi. Iyalah, biar cepet kelar urusannya. Nenek nggak setuju. Umi kan masih ada. Pak Mali tahu mau bagi-bagiin warisan. Orang tua masih hidup juga. Oh, jadi kamu halang-halangin aku? Hah? Hah? Halang-halangin aku? Kak, siapa yang mau ngalang-halangin? Saya cuma bilang Umi itu masih hidup. Kenapa masih bagi-bagiin warisan sekarang? Sudah, Nek. Sudah turutin aja apa kemauan Mas Mini. Tapi Umi tuh nggak mau abah kamu itu nggak tenang di alamnya. Cuman karena anak-anaknya ribut soal warisan. Lebih baik warisannya Umi bagikan sekarang. Akhirnya aku bisa dapatkan juga warisan berdua. Bisa kayak raya aku. Dan Umi bagikan warisan abah kamu ini sesuai dengan wasiat abah pada Umi. Asep, kamu harus terima ya. Tidak boleh protes. Ya Umi. Cuma satu hal yang kamu harus ingat, Sep. Jangan pernah kamu persoalkan tanah abah kamu yang didirikan panti asuhan itu. Karena tanah ini sudah diwakafkan. Saya benar-benar nggak habis pikir deh, Elis. Teteh yang sabar ya. Gimana mau sabar, Elis? Kan baru aja meninggal. Bukannya berkabung, mereka malah nanyain tentang warisan. Apa itu etis? Orang kayak Teh Julia mah mana ngerti yang namanya etika. Di pikiran dia tuh cuman ada uang. Kamu bener banget, Elis. Makanya Elis heran Teh, kenapa waktu itu Kang Asep nikahin Teh Julia? Apa nggak salah pilih?
Lagian nanti kamu nggak punya teman, kamu nggak punya teman. Kan Mbak? Benar ya, janji? Janji. Udah, sana baikan ah. Ayo, baikan. Nah, gitu dong, anak pintar ya. Jangan berantem. Hai Jeng. Cameo banget sih. Aduh, Sofi. Yang baru dapat warisan. Sofi terus kerjanya setiap hari. Emberan. Lagian ngapain punya warisan tuh disimpan? Ini juga buat foya-foya biar hati tuh semakin happy. Aduh, masa sih cuman gaya shopping doang bisa bikin hidup happy? Jeng Julia ini cocok banget ya. Iya Jeng, paling juga belanjaannya langsung ditaruh di lemari. Terus belum tentu deh dipakainya kapan. Mendingan kita ikutan arisan berondong aja Jeng Julia. Biar hidup kita tuh semakin happy, happynya full dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bener nggak sih? Jeng Nuka sama Jeng Nuka bisa aja yang ngomporin saya buat ikutan arisan berondong. Akhirnya aku bisa belanja apa aja yang aku mau. Julia, kamu nggak bosan ya setiap hari belanja? Kok gitu nanyanya? Kamu nggak ikhlas? Iya? Hah? Yang bilang nggak ikhlas siapa sayang? Hah? Yaudah dibelanjanya petang. Pergi aja di sini. Julia. Kamu mau kemana sih? Aku mau pergi dari sini. Kamu baru aja pulang. Maafin aku ya. Itu dong. Ada lagi. Julia. Nggak aktif lagi. Hai. Alas ya. Ini mau dibawa pulang aja ya sama Eni berondongnya. Alas ya menikah Sep. Kan? Jeng, menikah Sep. Enak aja. Ini berondongnya buat Eke aja, Jeng. Cocok banget. Ih, gemes deh. Tenang. Semuanya bakal kebagian. Tapi kita kocok dulu. Ayo dikocok. Dikocok dulu. Sudah. Ayo, jangan kocok-kocok. Sapo sini pasti Jenuke deh yang keluar kocokannya. Ih, di mana-mana juga Eni selalu terdepan. Monika tuh pasti Monika yang dapet kali ini. Udah Jeng, siapa Jeng? Jeng! Kali ini pemenangnya Ya kelar, lamreta banget Jeng Julia. Ada apa ini? Dioper tuh buat Eni berondongnya ya. Jeng. Saya aja, Jeng Julia. Biar saya yang bayarin arisan Jeng Julia. Ih, gak bisa kayak gitu dong, Jeng. Jeng Julia, Eke yang bayarin aja deh, Jeng. Eke bisa bayarin 2 kali lipat. Ini jaga Eke sih. Ya, Jeng, berondongnya. Perasaanku nggak enak ya.
yakin aja sih? Dari mana kamu? Arisan. Terus handphone kamu kenapa nggak aktif? Aku telepon kamu berkali-kali loh. Lowbat? Kenapa sih? Kamu mendingan ngomong terus terang sama aku. Kamu dari mana? Aku arisan, Mas. Terus handphone aku mati, nggak bisa ditelepon. Aku harus ngomong apa lagi? Jawab pertanyaan aku, Julia. Kok kamu curigaan gitu sih? Hah? Ya, habis aku kepikiran handphone kamu kan mati, nggak bisa ditelepon. Aku nggak suka kamu curigaan kayak gitu terus. Lihat kita bisa aja deh. Kamu mendingan ngomong terus terang sama aku. Kamu dari mana? Aku arisan, Mas. Terus handphone aku mati, nggak bisa ditelepon. Aku harus ngomong apa lagi? Jawab pertanyaan aku, Julia. Kok kamu curigaan gitu sih? Hah? Ya, habis aku kepikiran handphone kamu kan mati, nggak bisa ditelepon. Aku nggak suka kamu curigaan kayak gitu terus. Lihat kita bisa aja deh. Dulu kamu janji, pas kamu nikahin aku, kamu nggak bakal nuduh aku macem-macem. Sekarang apaan? Kamu malah curigaan kayak gini cuma gara-gara HP ku mati, terus habis itu nggak bisa ditelepon. Nggak suka. Julia, Julia. Ajeng, lihat baju-baju di sini. Ajeng. Kan, jadi kamu mau nggak sih? Sekarang di sini. Udah gitu, mereka semakin deket banget. Julia? Julia yang dibicarakan itu apa benar istrinya Mas Asep? Ih, Jeng ini teh kumaha atuh? Masa gosip kayak gitu nggak pernah denger? Ih, justru itu saya teh nanya karena saya itu nggak tahu kumaha sih. Jeng, tahu nggak? Jeng Julia itu lagi kasmaran sama berondongnya baru, Jeng. Semoga Julia yang dimaksudin bukan Julia istrinya Mas Asep. Evi, coba kamu tolong cek yang kemarin barang kirimannya udah sampai atau belum? Ada di depan kayaknya. Kayaknya Jeng. Umi mau jadi ke rumahnya Mas Asep? Ya jadi dong. Mas itu udah lama nggak ke rumah. Umi, di mana-mana Mas Asep yang mestinya nengokin Umi, bukannya kebalikannya. Lagi males ketemu sama Kak Julia. Nggak boleh ngomong begitu. Bagaimanapun Julia itu kan kakak iparmu. Jeng Julia nelpon nih. Angkat dulu ya. Halo Jeng. Jeng Julia lagi di mana? Ih, ini dong Eike sama Jeng Eni lagi shopping. Duh, yang lagi kasmaran sama berondongnya. Yaudah Jeng. Ya dong Jeng. Kok bengong? Ayo dong Nem, kita jalan. Berangkat yuk. Iya. Evi. Iya Bu. Saya mau pergi dulu. Kamu tolong jagain toko ya. Nanti kalau ada apa-apa hubungi saya aja. Oke, saya bakal jagain butik ini. Ayo. Saya pergi dulu. Sep, kamu itu masih merasa punya Umi apa enggak sih? Kok nggak pernah datang nengokin Umi? Maaf, Umi. Asep lagi banyak kerjaan. Lagi banyak kerjaan, apalagi sibuk ngabisin warisan.
suaminya nggak diurus. Julia perginya baru kali ini ke Umi. Masa waktu itu perasaan pas Abah lagi anfal sebelum meninggal di rumahnya Mas Asep, Julia juga nggak ada di rumah deh. Kamu kesini mau nyalain aku? Siapa yang mau nyalain Mas? Emang itu kenyataannya, fakta. Terus ngapain? Kamu ngomong seperti itu ke aku? Hah? Kamu pikir aku nggak becus ngurus rumah tanggaku? Udahlah, nggak usah ikut campur urusan rumah tangga aku. Siapa yang ikut campur? Udah pergi. Aduh, Asep, kamu kenapa begitu jahat sih sama adik kandung kamu sendiri? Hah? Asep nggak suka Umi. Dia itu udah ikut campur urusan rumah tangga aku, Umi. Baik kalau begitu. Kalau memang Umi kesini bikin kamu tersinggung, Umi benar-benar minta maaf. Kalau gitu, Umi pamit dulu pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai sayang, ini minuman. Oh ya sayang, yang permintaan aku tempoh hari udah ada belum? Makasih ya sayang, kamu baik banget deh. Aku pergi dulu bentar ya, nanti kesini lagi. Julia, kamu ini kemana sih? Umi itu datang ke sini nyariin kamu. Aku nggak tahu harus ngomong apa sama Umi. Ribet deh. Tinggal bilang aja aku lagi di luar ada urusan. Gak usah lebay gitu dong. Kamu pikir Umi itu percaya gitu aja? Hah? Ya itu Umi aja yang cari perkara. Salahin dia dong, jangan salahin aku. Julia, dengerin. Aku itu udah belain kamu. Kenapa kamu sekarang nyalain Umi? Ya boleh dong. Walaupun aku cuma mantunya Umi, aku boleh lah nyalain Umi. Orang jelas-jelas dia nyari perkara. Udah aku kemana-mana. Kenapa coba? Julia! Julia! Ah! Dari dulu Neneng udah bilang kan, bener. Mas Asep itu diatur sama Kak Julia. Tapi tiap kali diingetin selalu aja bedain Kak Julia. Umi juga bingung. Gimana itu untuk ngertiin Masmu? Nanti kalau diingetin katanya ikut campur. Masa siang-siang begini istrinya kok dibiarin kelayaban kayak begitu? Si Julia juga nih, kok nggak ngerti tuh dirinya bahwa dia itu kan seorang istri. Bisa gawat kalau Umi sampai tahu. Kenapa kamu bengong? Ada apa? Itu yang di sana bukan mobilnya Julia. Umi, mobil kayak gitu kan ada banyak. Warnanya aja yang sama kayak mobilnya Kak Julia. Julia, kamu ngabisin uang dalam sebulan ini 100 juta. Buat apa aja sih? Beli ini. Ini kan branded. Akhirnya aku bisa beli kayak gini. Terus makeup aku juga belum. Harganya puluhan juta. Belum perawatan aku. Belum salon aku. Apalagi arisan. Itu uangnya tuh gak sedikit tahu. Ya bukan berarti Julia, kamu juga harus sesuaiin penghasilan aku. Ih, kok mas gitu sih? Oh,
Julia. Gak sadar apa kok gue porotin? Bram, kamu jangan coba-coba mainin saya ya, Bram. Tante Lucy jangan salah paham dulu. Saya udah keluar uang banyak buat kamu. Semua permintaan kamu udah saya turutin. Tapi apa? Tapi kamu malah susah untuk dihubungi. Apa perlu saya harus sewa tukang pukul untuk mukulin kamu? Iya. Gak usah, Tante. Tante tahu, keluarga Bram ada yang meninggal di kampung. Kampung Bram ini susah sinyal. Jadi Bram gak bisa hubungi Tante. Oke. Kali ini aku percaya sama kamu. Tapi awas ya, Bram. Kalau sampai kamu ketahuan nipu saya habisi kamu. Julia. Mobil kamu? Mau jual? Maksud kamu? Iya, aku jual. Kenapa? Kamu nyalain aku? Hah? Ya kamu gak bakal mungkin jual kalau misalkan Mas itu bisa memenuhi kebutuhan aku. Loh, bukannya uang warisan udah aku kasih ke kamu? Emang? Tapi udah habis. Terus aku harus ngomong belum habis gitu? Kamu beli apa aja? Mas sekarang mau hitung-hitungan sama aku? Iya. Kamu gak ikhlas kasih uang itu buat aku? Hah? Kalau kamu gak bisa menuhin kebutuhan aku, cerain aku aja, Mas. Aku bisa cari kok laki-laki lain yang lebih kaya dari kamu. Julia. 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 Ini yang nggak benar. Pasti ini Kak Julia yang udah ngabisin hasil uang penjualan tanah warisan dari Abah, ya kan? Bukan begitu, Neng. Aku itu habis ditipu sama teman bisnis aku. Tadinya tuh aku mau ikutan join bisnis sama dia. Nyatanya apa? Dia malah kabur. Kan kurang ajar tuh orang. Mas nggak usah bohong deh. Neng, buat apa sih aku bohongin kamu? Hah? Makanya nih aku datang ke sini buat mau minjem sertifikat tanah warisan kamu. Mau aku gadein sementara. Nah, habis itu aku balikin kamu deh secepatnya. Maaf Mas, Nenek nggak bisa minjemin sertifikat tanah warisan itu. Warisan itu amanah Mas, harus dijaga. Nenek nggak berani, nggak deh sorry. Neng. Kamu pikir aku tuh mau nipu kamu? Terserah Mas mau mikirnya apa. Pokoknya Nenek nggak mau pinjemin sertifikat tanah itu. Titik. Neng, aku mohon, Neng. Halo, Julia. Mas Asep, udah dapat belum uangnya? Dapat. Si Nenek nggak mau pinjemin surat sertifikat warisannya. Gimana sih, Mas? Kok Mercedes sendiri aja nggak bisa? Pokoknya kalau kamu nggak bisa menuhin permintaan aku bakal tinggalin kamu. Julia. Ya. Halo. Sayang. Sepertinya suami kamu takut ya sama kamu. Iya dong. Dia takut banget kehilangan aku, sayang. Pokoknya uang yang kamu minta akan kamu dapatkan, ya? Kok di-reject? Nggak penting. Saudaraku yang telepon. Kali ini aku percaya sama
100% sama Bu Julia. Jadi rumah ini milik saya. Mas, Bu Julia itu istri saya. Dan dia nggak pernah kasih tahu saya kalau ini udah dijual rumah. Terserah. Itu urusan Mas sama istri Mas. Saya nggak mau tahu. Ah, udah Mas. Ingat Mas sekarang pergi deh Mas. Mas pikir saya itu takut sama kamu, ha? Yang harusnya pergi itu kamu, bukan saya. Jangan macam-macam ya, Mas ya. Ini rumah saya, tahu nggak? Mas Asep, Pak Reza. Kita akan kelarin masalah ini secepatnya ya. Julia, siapa yang suruh kamu untuk jual rumah ini? Siapa yang suruh? Pak Reza, saya minta maaf banget Pak. Pokoknya saya janji saya akan balikin DP rumah ini ya Pak. Soalnya suami saya nggak jadi jual rumah ini. Awas ya kalau nipu, saya akan balik lagi sini. Pokoknya aku tuh punya hak atas rumah ini. Ingat kan perjanjian nikah kita? Aku tahu Julia, kamu berhak atas rumah ini. Tapi bukan berarti kamu bisa jual rumah ini. Ya aku bisa lah. Selama Mas nggak bisa menuhin kebutuhan aku cuma butuh uang. Oke. Kamu harus sabar Julia. Aku ini lagi usaha. Aku tuh butuh uang Mas. Mas tuh nggak pernah bisa menuhin kebutuhan
ngambil sertifikat. Emangnya kenapa? Aku memang ngambil sertifikat ini. Punya alasan. Karena aku mau gadein. Aku lagi butuh waktu. Mas, Neneng mohon deh, balikin deh sertifikat itu. Kasihan Umi kalau sampai terjadi apa-apa, Mas. Boleh aja, tapi dengan satu syarat. Sertifikat ini kita tukar dengan warisan bagian kamu. Gimana? Ya udah, oke. Neneng bakalan ngasih warisan bagian Neneng. Assalamualaikum, Ois. Waalaikumsalam, Teh. Teh, Agil demamnya nggak turun-turun. Masya Allah. Tadi Ois sudah kasih obat, tapi malah demamnya makin tinggi. Ya udah, kalau gitu kamu siap-siap ya. Saya segera ke situ. Julia kemana ya? Ini hari belum pulang. Ini orang di mana sih? Telepon di reject. Taruh di sana. Tonggak kan? Tempatin di sana. Itu. Iya. Kamu tahu nggak? Kalau berondong yang menang hasil arisan si Julia itu ternyata sekarang jadi selingkuhan. Udah gitu mereka semakin deket banget. Gak salah lagi. Itu laki-laki yang pernah aku lihat. Jadi beneran Julia selingkuh? Teh kenapa? Enggak kenapa. Ayo, yuk. Kamu jangan nuduh Julia sembarangan. Aku tahu siapa istri aku dibanding kamu. Neneng nggak nuduh, Mas. Neneng cuma ngasih tahu aja. Gimana kalau sampai Umi dengar masalah ini? Aku nggak percaya kalau Julia itu selingkuh. Udahlah, kamu ngapain sih ngurusin rumah tangga aku? Urus diri kamu sendiri. Sayang jangan ngambek dong. Kan waktu itu udah aku kasih uang. Iya, tapi sekarang ini aku perlu banget. Kamu tahu, keluarga aku kena musibah. Aku harus kirim uang ke sana. Tapi aku lagi nggak ada uang, sayang. Gak bisa, aku butuh sekarang. Kalau nggak, aku akan tinggalin kamu sekarang. Jangan, sayang. Jangan. Ya, nanti aku mintain uang lagi ke suamiku ya. Kamu? Bener? Janji? Janji. Gitu dong, sayang. Kamu Julia, kamu minta uang lagi sama aku. Aku kan udah kasih. Ya udah habis. Makanya aku minta lagi. Masya Allah, kamu tuh buat apa aja sih? Hah? Terus aku mesti cari uang lagi di mana sekarang? Ya itu urusan Mas lah. Itu tanggung jawab Mas kok. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu kalau nggak penuhin permintaan aku, cari laki-laki lain.
Mas, mumpung Umi masih sehat, sebaiknya status tanah dijadikan hak milik yayasan. Daripada nanti bermasalah. Iya benar Mas, iya betul Mas. Oh, jadi tanah wakaf itu masih atas nama almarhum Abah. Berarti aku bisa jual tanah itu. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu kalau nggak penuhin permintaan aku cari laki-laki lain. Aku tuh butuh uang, Mas. Mas tuh nggak pernah bisa penuhin kebutuhan aku. Kamu harus cari uang itu. Pokoknya dalam seminggu ini kamu nggak dapetin uang buat aku akan jual rumah ini beneran. Kalau Mas nggak bisa penuhin kebutuhan aku, serahin aku aja, Mas. Aku bisa cari kok laki-laki lain yang lebih kaya dari kamu. Astagfirullahaladzim, ada apa ini mas? Kosongkan panti asuhan ini. Panti asuhan ini mau dijual sama Kang Asep. Apa? Dijual? Gak mungkin. Kang Asep gak mungkin ngejual panti asuhan ini. Panti asuhan ini gak mungkin dijual karena ini tanah wakaf, bukan tanah warisan. Pokoknya gua nggak mau tahu. Kosongkan panti asuhan ini. Tunggu dulu ya mas. Tunggu dulu, ini semua bisa dibicarakan baik-baik. Biarkan saya telepon teh neneng dulu ya. Banyak ngomong. Tolong bang, kasih kami waktu. Ya, kalau sampai besok kalian tidak pergi dari panti asuhan ini, kami akan bertindak lebih kasar lagi. Ayo, cabut. Apa kamu bilang? Mas Asep mau menjual panti asuhan? Iya teh, tadi ada 2 preman datang ke sini. Udah gitu kita diusir. Ya udah, kamu jagain aja anak-anak. Nanti saya sendiri yang nemuin Mas Asep. Iya teh. Neng? Ada apa? Gak ada apa-apa, Umi. Saya cuma mau ke butik aja. Ada masalah di butik. Nenek pergi dulu ya, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa lagi kamu, Neng? Udah jelas kan? Kalau tanah panti asuhan itu masih atas nama almarhum Abah. Dan belum dibalik nama atas nama yayasan. Iya, Mas, tapi... Alah, udahlah. Aku nggak peduli. Aku itu punya hak atas tanah wakaf itu. Iya, memang yang Mas bilang itu benar. Tapi Mas gak ingat apa wasiat dari Abah? Lagian kan Umi udah bilang ke kita kalau kita berdua itu dilarang mempersoalkan soal status tanah wakaf. Dosa besar loh Mas kalau Mas mau memiliki tanah itu sendiri. Aku butuh tanah itu. Apa salahnya kan aku jual? Nenek gak terima. Pokoknya Nenek akan gugat ke pengadilan soal status tanah wakaf panti. Aku nggak takut. Silakan. Ini udah benar Mas Asep. Saya menjadi saksi ketika almarhum kampungnya Mas Asep wakafkan tanah itu. Bener nggak Ibu Bapak? Saya juga saksinya. Pokoknya saya nggak setuju kalau Mas Asep mau jual tanah wakaf itu. Betul, bener nggak? Iya. Silakan kalian semua nggak setuju saya mau mewakafkan tanah ini. Kalian semua
sudah menjelaskan balasan bagi orang yang mengalihfungsikan makam untuk kepentingan pribadi. Tapi karena ini masalah keluarga, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan saudara. Siapa tahu Pak Asep bisa berubah pikiran. Iya Pak Ustadz. Udahlah Neng, percuma. Kalau kamu bujuk aku berapa kali pun gak bakal aku rubah keputusan aku. Mas, tolong deh pertimbangkan lagi. Aku takut kalau sampai Umi tahu tentang masalah ini. Justru aku kepengen Umi tahu, biar Umi paham. Aku itu punya hak atas tanah wakaf. Tanah itu belum dibalik nama. Tapi Mas, kalau sampai Umi tahu, Mas nggak takut akan akibatnya? Alah udahlah, aku nggak mau ribut di sini. Mendingan kita ribut di pengadilan, biar kita sama-sama tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Aku itu punya hak atas tanah wakaf. Tanah itu belum dibalik nama. Tapi Mas, kalau sampai Umi tahu, Mas nggak takut akan akibatnya? Alah udahlah, aku nggak mau ribut di sini. Mendingan kita ribut di pengadilan, biar kita sama-sama tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Astagfirullahaladzim. Umi teh mau kemana? Mau ke panti, Cek. Emang masalahnya belum kelar ya, Mi? Masalah? Masalah apa ya? Umi gimana? Kok nggak tahu ada masalah di panti? Iya, masalah apa? Soalnya Nenek nggak mau cerita sama Umi. Masalah Kang Asep. Dia tuh mau ngejual tanah panti. Padahal sih warga juga udah melarang untuk ngejual, tapi dia tetap kekeh mau ngejualnya, Umi. Apa saya nggak salah dengar? Iya benar, Mi. Astagfirullahaladzim. Ya udah, Umi pergi dulu ya. Ais! 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 Ih, Umi ngapain kemari? Sekarang kamu jawab yang jujur. Apa benar Asep mau menjual tanah wakaf panti asuhan ini? Jawab yang jujur. Jawab. Iya, Umi. Waktu itu juga ada 2 preman datang kemari, ngusir kita dari panti ini, Umi. Astagfirullahaladzim. Umi? Umi nggak apa-apa, Umi? Agil! Agil! Saru! Cepet kalian cari bantuannya, cepet. Umi kenapa kan Umi? Ya Allah. Ais, gimana ceritanya sih? Ais minta maaf ya. Jadi tadi Umi datang ke panti, terus Umi maksa untuk Ais cerita soal tanah wakaf yang mau dijual sama Kang Asep. Ais minta maaf ya Teh. Ais nggak maksud mau adu domba. Neng, Alhamdulillah Bu, saat ini keadaan Ibu Anda sudah semakin membaik. Tapi tolong ditemuin setelah dia siuman. Alhamdulillah Dok. Terima kasih banyak ya Dok. Saya permisi. Ya. Halo. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Umi kenapa bisa masuk rumah sakit? Mas, kalau mau tahu kabarnya Umi, ya datang langsung dong ke rumah sakit. Neng, halo.
ngapain kesini? Bukannya harusnya Teteh nemenin Umi di rumah sakit? Aku cuma sebentar aja. Lagian gak enak sama Sylvia, udah janji. Ya tapi kan Teh. Udahlah, yuk kita siapin ulang tahunnya Sylvia. Ya udah. Umi, salah Asep tuh apa sih? Umi. Sudah, masih dipaksa. Umur tinggal bentaran lagi, kok masih rewel. Umi tuh nggak nyangka kalian berdua begitu jahat. Maksud Umi apa? Kalian kira Umi nggak tahu? Kalian berdua mau menjual tanah wakaf untuk panti asuhan itu, Sep. Kamu juga, Julia. Umi kecewa sama kamu. Sebagai istri, kamu harus mengingatkan suami kamu untuk tidak berbuat jahat seperti itu. Ini malah kamu senang aja. Umi, Mas Asep itu berhak atas tanah wakaf itu. Astagfirullahaladzim. Kamu ini malah ngomporin suami kamu ya. Emang iya? Lagian salah Umi kok. Kamu Umi. 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 Dokter. Kamu tuh bisa nggak sih jaga sikap kamu? Kalau sampai Umi Anfal kayak begini, nanti si nenek nyalain aku. Aku nggak peduli, Mas. Emang kenyataannya kayak gitu kok. Dah, aku nyesel tadi ikut Mas. Julia. Julia. Dok, gimana keadaan Umi saya, Dok? Mohon maaf Pak Asep, kami sudah berusaha dengan maksimal Pak. Tapi Tuhan berkehendak lain Pak, Ibu Nur sudah meninggal. Apa, Dok? Ibu Nur sudah meninggal Pak. Saya turut berduka Pak. Baik, saya permisi. Makasih, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Neneng, kami mau mengabarkan 10 menit yang lalu ibunya Mbak Neneng anpal lagi.
Kolan. Maafin Asep. Asep janji. Asep akan mengubah status wakaf panti asuhan. Dan Asep gak akan mengubahnya Umi demi harta warisan. Asep janji. Makasih ya Mas. Kamu udah mau mengembalikan status tanah wakaf seperti yang diharapkan oleh almarhum Abah. Maafin aku ya, Neng. Aku udah mengecewakan kamu, Abah dan Umi. Bram! Bram! Alah, mana sih ini anak? Telepon tapi nggak bisa lagi. Bram! Bram! Hei! Siapa kamu? Ngapain kamu di kosannya Bram? Siapa kamu? Hah? Saya pacarnya Bram. Saya pacarnya Bram. Kamu siapa? Jadi kamu yang udah bikin Bram pergi dari saya. Rebut urusan kamu kali, bukan saya. Ngapain rebut kamu? Ih, beraninya kamu. Ih. Ya. Apa kamu? Hah? Berani sama saya? Oh. Awas kamu ya. Nggak waras. Gua habisi kamu. Tunggu. Waalaikumsalam. Aku udah mencabut soal tanah gugatan wakaf. Beneran? Serius? Ini kamu lihat sendiri. Ini surat dikeluarkan dari pengadilan. Tanah wakaf sekarang udah bebas dari gugatan. Dan sekarang tanah wakaf udah kembali seperti semula. Makasih ya Mas. Aku yang makasih sama kamu, Ning. Sekarang aku merasa berdosa sama anak-anak panti. Aku mesti gimana ya? Gimana kalau kita beliin makanan kesukaan anak-anak panti, terus kita makan rame-rame? Iya boleh. Yuk.